Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas keutamaan puasa Tasu'a dan Asyura, diyakini jadi pelebur dosa setahun. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, salah satu amalan sunnah di bulan Muharram adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa di bulan Muharram ini diyakini mampu melebur dosa orang yang melaksanakannya selama setahun. Keutamaan puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Hal ini disebabkan oleh posisi Muharram yang merupakan awal dari tahun Hijriyah. Oleh karena itu, sangat pantas jika tahun baru Islam dibuka dengan puasa yang merupakan salah satu amal paling utama. Puasa Tasu'a dan Asyura merupakan dua amalan puasa sunnah Muharram yang dianjurkan untuk dilakukan. Puasa yang dilakukan pada 9 dan 10 Muharram ini memiliki berbagai keutamaan yang akan didapatkan oleh siapapun yang melaksanakannya. Lalu, apa sajakah keutamaan puasa Tasu'a dan Asyura? Berikut kami sampaikan. Yang pertama, derajatnya satu tingkat di bawah Ramadan. Sebagai puasa yang dilakukan di bulan Muharram, puasa Tasu'a dan Asyura memiliki derajat yang berada satu tingkat di bawah puasa Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sebagai pelebur dosa setahun. Siapapun yang melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, maka dosa-dosanya selama setahun ke belakang akan dilebur dan diampuni, sebagaimana hadis berikut. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura, lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sehari setara 30 hari puasa. Puasa Tasu'a dan Asyura merupakan puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Puasa yang dilakukan di bulan ini akan disetarakan dengan pahala puasa selama 30 hari, sebagaimana hadis berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa pada hari Arafah maka menjadi pelebur dosa 2 tahun, dan orang yang berpuasa sehari dari bulan Muharram maka baginya sebab puasa setiap hari pahala 30 hari puasa. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamus Sahih. Ini hadis gharib namun sanadnya tidak bermasalah. Yang keempat, pembeda dengan umat Islam dengan umat Yahudi. Puasa Tasu'a yang dilakukan pada 9 Muharram dan puasa 11 Muharram yang dijadikan sebagai pelengkap puasa Asyura 10 Muharram merupakan pembeda umat Islam dengan umat Yahudi yang sama-sama berpuasa di hari Asyura.
sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan status marfu. Rasulullah SAW bersabda, puasalah kalian pada hari Asyura dan bedakan dengan kaum Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, pahalanya setara 10.000 malaikat. Keutamaan puasa Asyura berikut adalah akan pahala setara 10.000 malaikat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang melakukan puasa Asyura, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, barang siapa berpuasa di hari Asyura yaitu 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala 10.000 malaikat. Dan barang siapa berpuasa di hari Asyura 10 Muharram, maka ia diberi pahala 10 orang berhaji dan berumrah dan 10.000 pahala orang mati syahid. Barang siapa mengusap kepala anak-anak yatim di hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menaikkan dengan setiap rambut 1 derajat. Barang siapa memberi makan kepada orang mukmin yang berbuka puasa di hari Asyura, maka seolah-olah ia memberi makan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuka puasa dan mengenyangkan perut mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian anjuran puasa Tasu'a dan Asyura dalam buku Rahasia Puasa Sunnah oleh Ahmad Syahirul Alim dijelaskan bahwa anjuran puasa Asyura berawal dari kebiasaan orang-orang jahiliyah di Mekah yang terbiasa melakukan puasa di hari Asyura. Rasulullah SAW juga tidak pernah tertinggal untuk berpuasa di hari Asyura. Begitu pun para sahabat beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, hari Asyura ialah hari orang-orang Quraisy berpuasa di masa jahiliyah. Nabi Muhammad SAW juga berpuasa di hari Asyura. Ketika beliau tiba di Madinah, ia berpuasa dan memerintahkan umat Islam berpuasa padanya. Namun ketika kewajiban puasa bulan Ramadan diturunkan, maka mereka berpuasa bulan Ramadan dan meninggalkan puasa Asyura. Barang siapa yang hendak berpuasa maka berpuasalah, dan siapa yang hendak berbuka maka berbukalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Anjuran mengenai puasa di hari Asyura kemudian dipertegas ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura di Madinah. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah menemukan orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, maka beliau bertanya, hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Mereka menjawab, inilah hari agung saat Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dan kaumnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, maka kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya mengenai anjuran puasa Tasu'a, diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjelang akhir hidupnya. Saat itu para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, bukankah hari itu hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah SAW bersabda, jika datang tahun yang akan datang, insya-Allah kita akan berpuasa juga hari ke-9. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, maka tidak pernah datang tahun berikutnya karena Rasulullah SAW telah wafat. Hadis riwayat Muslim. Jumhur ulama menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 Muharram agar berbeda dengan puasanya kaum Yahudi dan Nasrani, sebagaimana telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, selain itu yang kami bahas yaitu mengenai niat puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Berikut ini bacaan niat puasa Tasu'a yang dilakukan insya-Allah pada tanggal 27 Juli 2023 atau 9 Muharram. Nawaitu sauma Tasu'a lillahi ta'ala. Artinya saya niat puasa Tasu'a karena Allah Ta'ala.
Kemudian bacaan niat puasa Asyura. Berikut ini bacaan niat puasa Asyura yang dilakukan insyaallah pada tanggal 28 Juli 2023 atau sebelum Muharram. Nawaitu sauma Asyura lillahi ta'ala. Artinya saya niat puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Itulah keutamaan melakukan puasa pada hari Tasu'a dan Asyura di mana salah satunya dipercaya mampu melebur dosa setahun. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita melaksanakan dengan penuh istiqomah dan keikhlasan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.